Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan lagi untuk materi kita pelajaran fikih ya. Kemarin kita sudah mempelajari tentang sunnah ya, sunnah sholat. Ada berapa macam sunnah sholat? Ayo, sunnah sholat ada berapa? Dua. Yang pertama sunnah ab'ad, yang kedua sunnah hayat. Apa itu sunnah ab'ad? Ya. Sunnah apabila terlupakan maka tidak usah mengganti, tetapi harus diganti dengan sujud sahwi. Bisa diulang lagi Mas Dava? Apa itu sunnah ab'ad? Nah, sunnah dalam sholat yang apabila terlupakan maka harus diganti dengan sujud sahwi. Yang kedua sunnah hayat. Apa itu sunnah hayat? Perbuatan sunnah di dalam sholat yang apabila terlupakan tidak perlu mengganti dengan sujud sahwi. Apa saja yang termasuk sunnah hayat, sunnah ab'ad itu bisa dibaca di situ. Kemarin sudah saya jelaskan. Pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang ketentuan waktu sholat. Ketentuan waktu sholat di halaman 27. Kita baca dulu bersama-sama ya, surat An-Nisa ayat 102 tentang sholat ya, menegaskan tentang ketentuan sholat. Ayo dibaca bersama-sama. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Innas sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Artinya bahwasanya sholat itu adalah fardu yang telah ditentukan waktunya untuk semua orang yang beriman. Jadi di dalam surat An-Nisa ini dijelaskan bahwa sholat 5 waktu itu sudah ada waktunya masing-masing. Ketika kalian melakukan sholat duhur harus dikerjakan di waktu duhur. Ketika mengerjakan sholat asar harus di waktu asar. Itulah sholat fardu. Duhur, asar, maghrib, isya, dan subuh. Kemudian di dalam hadis Nabi itu juga dijelaskan tentang waktu-waktu sholat. Ayo Mas Reza, waktu sholat di dalam hadis diriwayatkan oleh siapa Mas? Hadis Nabi tentang waktu sholat. Riwayat siapa itu? Riwayat itu yang belakang. Iya, riwayat Muslim, rawahu Muslim. Dibaca lagi bersama-sama. Bismillah. Dibaca semua. Ayo. An Abdillah ibni Umar radhiyallahu anhuma annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala waqtu zuhri idza zalatis samsu wa kana dhillur rajuli kapulihi malam yahdur waqtul asri waqtul asri malam tasfarra syamsu wa waqtu sholatil maghribi malam yabibis syafaqu wa waqtul isya ila nisfil lailil awsati wa waqtu sholatis subhi min tulu'il fajri malam tatlu'is syamsu. Rawahu Muslim. Diperhatikan untuk keterangan. Yang pertama, sholat zuhur di halaman 28 dilihat. Waktu zuhur, waktu sholat zuhur yaitu diawali ketika matahari condong ke barat dari pertengahan langit. Dengarkan, jam 12 siang ketika matahari tepat berada di atas kepala, sampean berdiri tidak akan ada bayang-bayangnya. Kenapa? Karena matahari tepat berada di atas kepala. Kalau kita menghitung waktu sholat berarti itu belum masuk waktu zuhur. Masuk waktu zuhur itu kapan? Ketika matahari, ya ini matahari misalkan ya. Ya, ketika pas berada di atas kepala, ini belum boleh waktu zuhur. Belum masuk waktu zuhur. Masuk waktu zuhur itu ketika matahari sudah mulai geser ke arah barat. Ini timur, barat. Jadi sudah mulai geser ke arah barat, ini sudah masuk waktu zuhur. Dan selesainya akhirnya sampai bayang-bayang sama seperti
bendanya. Jadi ini matahari, ya toh. Kalau sudah mulai geser ke barat masuk waktu zuhur. Paham ya? Nah, kalau bayang-bayangnya ini kan berarti berdiri di sini tadi. Berdiri di sini, mulai keluar bayangan di sini, sedikit-sedikit terus. Sampai bayangan itu sama dengan bendanya, maka waktu zuhur sudah selesai. Paham nggih? Jadi ketika berdiri, kalian menaruh apa? Tongkat. Kemudian bayang-bayang mulai masih di sini, bayangannya saite, masih waktu zuhur. Terus geser semakin panjang, masih waktu zuhur. Waktu zuhur itu habis ketika bayangannya misalkan sampai panjangnya di sini. Sampean brek no, brek. Ya, ternyata sama antara benda dan bayangannya, ini sudah masuk waktu zuhur. Paham ya? Kemudian waktu asar. Awal waktu asar tadi mulai habisnya waktu zuhur setelah bayang-bayang sama ini sudah masuk waktu asar sampai matahari terbenam. Ya, sampai matahari sudah terbenam berarti sudah selesai waktu asar. Kemudian waktu sholat maghrib. Mulainya kapan waktu sholat maghrib? Iya, mulai terbenamnya matahari. Kan kalau sore ya sudah masuk waktu maghrib kan matahari sudah hilang ya. Terbenamnya matahari sampai kapan? Ayo dibaca di situ. Sholat maghrib sampai terbenamnya safak yang merah, cahaya merah di kaki langit. Sampai ngerti nek bar maghrib kan ning sebelah barat ono merah-merah nggih. Itu namanya safak ya. Lah, itu habisnya sampai safak itu hilang. Merah itu tanda merah itu ya. Merah di langit itu hilang berarti sudah hilang waktu sholat maghrib. Masuk waktu sholat isya. Jadi sampai terbenam safak yang merah. Jadi safak merah sing merah di langit itu hilang. Berarti waktu maghrib sudah hilang. Kemudian yang terakhir sholat. Kemudian masuklah sholat isya. Kapan waktu sholat isya? Lah, hilangnya safak merah tadi sampai terbitnya fajar shodiq. Jadi waktu isya itu panjang. Kira-kira 3:30 lah, sampai untuk hati-hati 3:30 masih bisa sholat isya karena belum muncul fajar shodiq. Ketika fajar shodiq sudah masuk, sudah keluar, maka masuklah waktu subuh. Sampai kapan waktu subuh selesai? Sampai terbenamnya matahari. Sampai terbitnya matahari. Jadi matahari mulai terbit berarti sholat subuh sudah selesai. Paham nggih? Itu untuk waktu sholat. Kemudian waktu yang dilarang sholat, yang pertama sesudah sholat subuh. Habis sholat subuh jangan sholat karena tidak boleh. Kemudian yang kedua, ketika matahari sedang berada di atas kepala. Tadi pas ngentar-ngentar jam 12 siang tidak boleh sholat, tidak boleh waktu sholat. Yang ketiga, sesudah asar hingga terbenam matahari. Setelah sholat asar sampai tidak boleh sholat lagi. Gunakan untuk zikir, membaca Al-Quran. Tidak usah sholat lagi karena tidak boleh sampai matahari terbenam. Kemudian yang terakhir, ketika terbit matahari. Ya, jadi ketika matahari terbit mulai sesulat subuh kan habis ya, terbit matahari itu harus menunggu sampai matahari keluar dulu baru boleh sholat duha. Paham nggih? Nek setelah selesai sholat subuh ojo langsung sholat ndak boleh. Ya, ketika matahari sudah nongol ndak boleh. Masuk waktu duha biasanya jam berapa? 6:30 ya. Kira-kira 6:30 baru boleh sholat duha. Itu untuk waktu sholat dan sholat yang dilarang. Ya, waktu-waktu yang dilarang berarti ada 4 ya. Ketika setelah sholat subuh, kemudian ketika matahari berada di atas kepala nggak boleh sholat, setelah sholat asar, dan ketika matahari terbenam juga tidak boleh, belum sempurna terbenamnya tidak boleh sholat. Faham semua nggih? Untuk pertemuan kali ini kita mempelajari itu ketentuan waktu sholat dan waktu-waktu yang dilarang mengerjakan sholat. Seperti biasa nanti setelah saya jelaskan sampean harus merangkum ke buku tulis apa yang saya sampaikan. Itu saja, kita akhiri bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.